Tes, 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 tes. Suara, tes. Tes suara, Pak Ivan. Oke, jelas, jelas. Tes suara, tes suara. Oke, Pak. Atas PPK, Pak ya. Jadi yo dong. Agi. Sanduk gajagan. Kok la foto?
Alah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi de ambo tak lebaan ambo biasa. Kami datang di sana. Samantaro kita mendengar dulu Saluang Pauh dan dimainkan dendun sana awak memang dari Pauh Kota Padang. Mande paken di batimo kadukan. Assalamualaikum, Profesor Mahdi Bahar. Ya, selamat siang menjelang sore. Sehat. Mari, Adida Yudi, salam. Di Jambi gini dah. Oke. Alhamdulillah. Di Sikolaro Dr. Kanizar. Oh iya Pak Hanizar, iyo udah Madi. sehat. Sehat-sehat, udah profesor. Pak Guru di udara sama lain. Iyo tu balik dah lah jauh mama. Iya. Balik sehat dah. Alhamdulillah untuk ikut. Iya. Makan lama lalu bakar dua. Halo bakar dua, makan lewat jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana nambah samu khususnya Kakanda Ambo Profesor Mahdi Bahar, salah seorang guru besar di Universitas Jambi. Assalamualaikum udah. Kurang tak terang sudah. Oke. Masih mute. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar Jambi dah? Sehat walafiat aman. Alhamdulillah. Aduh jo pembicara Dr. Kanizar. Iya. Beliau. Assalamualaikum Pak Dr. Kanizar. Waalaikumsalam. Udah. Mak Kari. Alhamdulillah bersebut kita berdia di kegiatan webinar Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang bertemakan Khasanah Warisan Budaya di Sumatera Barat. Alhamdulillah topik kita kali ini adalah musik Minangkabau di penghujung pewaris. Dan juga hadir bersama kita pelaku dari musik Minangkabau, yakni pemain musik pauah, tukang saluang pauah dan tukang dendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Sehat? Alhamdulillah. Gagah-gagah. Alhamdulillah. Banyak dan salam untuk Kasado semuanya yang sudah masuk dalam webinar kali ini. Mohon izin dan maafkan saya kalau kadang-kadang saya berbahasa ibu saya, kalau ingat ibu saya, Bapak Suminang, dan biarlah pembicara yang lebih banyak berbahasa Indonesia. Bapak dan Ibu dan sana yang bersama, kita akan ikuti webinar kali ini, yakni saya ulangi bahwa judulnya adalah Musik Minangkabau di Penghujung Pewaris. Dan pembicaraan akan dimulai nanti diawali untuk materi, akan diawali oleh Dr. Kanizar yang berbicara tentang bagaimana musik saluang pauah khususnya. Dan Kakanda Profesor Mahdi Bahar akan lebih bicara soal inovasi dalam rangka mengembangkan dan termasuk di dalamnya adalah mempertahankan eksistensi musik Minangkabau khususnya dan musik tradisi dimanapun pada umumnya juga. Sana yang bersama di Minangkabau banyak musik yang khas dan unik, namun jarang sekarang yang mau mewarisinya. Kita tidak tahu apa masalahnya.
selain Saluang Pauh, juga ada Saluang Sampelong namanya di daerah Luak Limo Puluh Koto. Ada juga Saluang Patiak Tigo atau Saluang Panjang di daerah. Ada lagi Talempong Botuang di 50 kota dan banyak lagi kesenian-kesenian Minangkabau dalam tanda kutip adalah tradisi itu semakin jarang dijamah apalagi diwarisi oleh generasi berikutnya. Apa masalahnya? Ini yang perlu kita bicarakan nanti, dan untuk itu saya akan mengundang dulu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dr. Anda Haja Gemalaranti. Halo? Ya, Ibu Hajah Gemalaranti MSI. Barangkali sudah hadir bersama kita? Hadir, Mak Kari. Hadir. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, kita minta kesediaan Ibu Gemalaranti, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, untuk mengantarkan webinar kita kali ini. Ibu, silakan. Terima kasih, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para narasumber, ini Iya. spesial ini. Bapak Profesor Dr. Mahdi Bahar, Eskar M.Hum, dosen prodi seni drama, tari, dan musik FKIP Universitas Jambi. Dan beliau mantan rektor ISI Padang Panjang. Selamat bergabung Pak Profesor Huda Mahdi Bahar. Selamat Ibu Ranti, Ibu Gamala, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Khanizar SSN MSI. Tadi sudah dipasangkan data dan bertanya ini data Minang atau data apa? Itu nanti dijawab oleh moderator. Terima kasih udah Khanizar sudah dosen beliau etnomusikolog dan dosen prodi sastra Minangkabau di UNAN. Mak Kari yang pasti janang kita. Dan para peserta webinar Khasanah Warisan Budaya di Sumatera Barat yang biasanya ini kalau sekali sudah ikut akan ikut terus menerus. Dan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan peserta untuk mendapatkan informasi dari kegiatan kita ini semakin banyak dan semakin acara-acara ini semakin bermanfaat, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Provinsi Sumatera Barat sudah mempunyai undang-undang tentang pelestarian, tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau nomor 6 Perda nomor 6 tahun 2014 dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 dan 17 tentang pemajuan kebudayaan. Itu juga mengatakan bahwa pemerintah itu melestarikan, memanfaatkan, mengembangkan, dan membina kebudayaan. Oleh sebab itu, kita di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan melakukan bentuk dari pelestarian itu pada webinar kali ini adalah yang membahas tentang kesenian tradisional. Ini adalah bentuk dari pelestarian dengan kegiatan kita melakukan revitalisasi kesenian yang hampir punah. Pada saat ini keseniannya kita ambil topik yaitu musik tradisional. Kita Dinas Kebudayaan telah melakukan sedang proses ya penginventarisasian, pendokumentasian, revitalisasi, kajian. Dan ini semua adalah untuk dapat menjaga ketahanan budaya di Sumatera Barat.
insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, webinar ini akan terus membahas tentang 10 pokok pemajuan kebudayaan baru, dan karena kesenian itu banyak seninya, kita akan banyak jenisnya, kita akan membahas nanti mengupas satu persatu secara bergantian. Dan kita berharap juga pasti bahwa karena hampir punahnya banyak kesenian tradisional kita, tidak saja karena era globalisasi atau era digital, tapi juga karena yang pelakunya sudah tua-tua dan malah sudah ada yang banyak yang meninggal juga, dan kemudian juga jarangnya pertunjukan itu ditayang, tidak ada regenerasi. Oleh sebab itu perlu pendokumentasian, perlu revitalisasi, perlu kita pertunjukkan, dan pada saat ini kita akan membahas tentang Saluang Pauah dan Salempong yang nanti akan ditayangkan pada pertunjukan ini. Kita berharap pasti kabupaten kota juga menginventaris itu secara sesuai dengan kewenangan masing-masing ya, provinsi kewenangannya yang mana, yang pelakunya adalah lintas kabupaten kota, dan kabupaten kota juga melakukan inventarisasi dan pendokumentasian juga sesuai kewenangannya. Kita berharap itu bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi, dengan pelaku seni, dengan masyarakat luas. Tentu pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat kita berharap dapat cepat untuk menguatkan ketahanan budaya kita. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar, dan perlu diingat selalu bahwa webinar kita selalu setiap 2 minggu sekali, setiap hari Jumat jam 2. Insya Allah itu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam dari kami Dinas Kebudayaan. Selamat mengikuti. Ini kami lihat dari berbagai provinsi, dan banyak sekali saya lihat sebentar tadi, banyak dari provinsi, mudah-mudahan juga ada yang dari luar negeri yang bisa mengikuti acara kita. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu, kita saksikan dulu Saluang Pauah. Dah mulai dah.
Abang Garuda salam dari kami. Ini Allah. Itulah bentuk maratuk dari Jawa beliau-beliau. Bapak dan Ibu, barangkali inilah mewakili ratapan dari para seniman tradisional. Mereka seakan yang kami datang, tapi eksistensi mereka, walau alam, seperti apa mereka sekarang, Saluang Paua, Sampelo, Saluang Panjang, kemudian juga ada kesenian lain terhimpit oleh kemajuan zaman, dan untuk itu kami hadirkan selalu dalam webinar budaya para pelaku tradisi agar mereka jangan terasing atau terlupakan karena euforia teknologi ini. Bapak dan Ibu, setelah ini kita akan dengarkan pembicaraan tentang Saluang Paua yang akan disampaikan nanti oleh Dr. Khanizat. Dr. Khanizat, alhamdulillah ada bersama kita. Pak Dokter, kok Pak Dokter itu sengaja untuk membahas tentang Saluang Paua. Kenapa? Kan orang Paua, minantu orang Paua, atau berutang orang Paua? Mak Kari. Kok kato yo bajawe gayung kabasambui. Lah menurut ada itu mah? Nanti benar. Iya. Ambo tadi cerita lah. Hah? Suai. Ambo langsung berbicara atau majawe? Tanyolah jawe buat tadi lo. Ambo manjawe tanyo Mak Kari. Jawe Mak Kari, ambo asli orang Paua. Uban pacahnya di Paua. Oh, iya benar. Jadi ambo sangat indah suko menyebut Saluang Paua menjadi Saluang Paua. Oh, harus Pauh ya? Harus Pauh. Kami orang Pauh. Kalau duduk tuh yo duduk. Duduk ya. Balabu tuh yo balabu. Balabu. Dan kalau tajatuh tuh enggak tajatuh dong, tajatuh. Iya, balabu tajatuh. Iya betul. Jadi kalau Saluang Pauh itu nan ada Saluang Pauh, bukan Saluang Paua. Oh, jadilah Pauh. Saluang Pauh. Tahu ya katanya. Jadi Pak Dokter, ya. Bagaimana persoalan Pauh begini? Terima kasih Mak Kari telah memberikan suasana Ambo. Mak Kari. Yuk, Ambo seorang etnomusikologi. Ambo mulai dari persoalan etnomusikologi itu. Ya, boleh silakan. Ambo sebagai domain kajian etnomusikologi berkaitan dengan organologi, bentuk alat, permainan alat, tangga nada, teks nyanyian, struktur pendukung, penyebaran secara etnografis, sosialisasi kewarisan kepada generasinya, tempat pertunjukan, properti, aksesoris pertunjukan itu sendiri. Baik, itu domainnya. Kita berikan waktu nanti diskusi 7 sampai 10 menit. Silakan diringkas dan kita akan kembangkan nanti di diskusi. Silakan, Pak Dokter. Ya.
Mengapa Ambo mulai dari persoalan etnomusikologi? Karena di kajian Saluang Pau itu akan berkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu seperti musikologi, folklor, antropologi, sastralisan, tradisi lisan, sosiologi, linguistik, etnografi, dan lain-lain. Artinya, musik tidak saja berada pada wilayah estetika dan kronologi saja, tetapi lebih membuka pada ranah yang luas, termasuk psikologi dan pengobatan. Tema seminar, musik tradisional Minangkabau di ujung pewaris. Saluang Pau, masa depan dan kewarisannya. Di depan saya sudah menyebut tadi, Pak Karim menanyakan, kenapa Saluang Pau ini? Apa berutang budi kepada orang Pau atau bagaimana? Tadi saya bilang, karena ini adalah wilayah pacaknya Tuban. Saya di daerah Pau ini, saya mulai mengangkat persoalan Saluang Pau ini. Saluang Pau adalah sebuah musik tradisional Minangkabau yang diwarisi oleh anak nagari Pau. Sebagai suku etnis Minangkabau, penyebarannya di padang pinggir kota, Papiko. Anak nagari Pau Limo sebagai masyarakat asal atau Papiko dikenal dengan ulang asa Ampek Bale. Daerah sebarannya Pau Limo, Pau 9, Ulandi, Koto Tanah, dan Nanggalo. Selanjutnya, Saluang Pau juga dikenal oleh masyarakat luas di Sumatera Barat sebagai seni tradisi. Sebagai seni tradisi, pertunjukan di mana saja, bahkan di luar Sumatera Barat. Saya mulai dengan secara etnomusikologi. Tangga nada Saluang Pau tidak sama dengan tanda nada diatonis. Patokannya adalah piano. Karena laras nada tidak termasuk diatonis, maka organ ini termasuk pada organ ini masuk kepada tangga nada termasuk pada laras heptatonis atau pentatonis yang diiringi oleh dendang. Jadi secara apa? Dia mempunyai struktur lagu. Tadi sudah kita dengar irama dendang pado-pado awalnya. Kemudian dikenal dengan sebagai imbauan, pantun. Dikenal juga sebagai pesambahan, struktur. Irama dendang paku 6 atau penutup ke-6 lubang tangga nada pada saluang. Kemudian pada paku 5 atau menutup 5 buah lubang tangga nada pada saluang Pau. Keempat, dendang 5 data. Nah, selanjutnya lereng atau 5 dagang. Atau ke-6 dendang atau lagu jain. Ke-7 lereng ibo. Ke-8 dikenal dengan dendang baliang-baliang atau lambok malam. Dendang ini tetap berlangsung oleh pendendang namun tidak diiringi oleh saluang. Pendendang tetap jalan sendiri dalam artian tunggal atau solo. Ini nanti bisa kita lihat pada pertunjukan selanjutnya bagaimana bentuk ratok itu sebenarnya. Saluang Pau sekarang. Saluang ini dikenal di beberapa daerah, bahkan sampai ke daerah di luar Sumatera Barat sendiri. Saluang Pau sekarang jarang dipertunjukkan dan ditanggap oleh masyarakat pendukungnya. Di samping itu, seniman pelakunya sudah mulai meninggalkan kesenian ini. Mereka lebih senang pada game, cerita berseri, Shinchan misalnya, atau yang lain. Dan lebih gampang, karena dia lebih gampang dan tidak sulit. Dan kalaupun ada, itu hanya 2 atau 3 orang saja. Kapabilitasnya di bawah standar pemainnya sekarang. Pendendang yang ditampilkan tadi adalah Zamri dan Uda Ujang. Ini adalah sebagai generasi Saluang Pau. Beliau ini adalah generasi ketiga dari keturunan
Saluang Pauh itu sendiri. Dari almarhum ayahnya, maaf saya kepada Pak Zamri, kami mengenal dengan Uman Panjang. Atau pendendangnya ketika itu Bala Eseh. Atau Ide. Atau Sican. Atau yang udah ujang sekarang ini. Atau kesenian ini karena senimannya tidak ada lagi, senimannya akan semakin berkurang. Ataukah kesenian ini akan dilipat bersama alam pendahulunya? Misalnya Barabuak, Pencak Padang, Tari Buai-Buai, Tari Ketidiang, dan Pasambahan. Semua sudah hilang di bawah zaman. Saya melihat solusinya sekarang. Untuk pemertahanan seni ini perlu ada usaha dari dinas, instansi yang berkait. Kita melihat pada daerah Surakarta, misalnya Bali, Sunda, dan daerah lain misalnya. Saya melihat di Bali itu ada desa Pakraman. Desa Pakraman ini mereka ada disebut dengan gong seke. Jadi seke itu membawahi kesenian-kesenian, mecaru dan sebagainya, karena desa Pakraman ini mempunyai pendekatan dengan tradisi. Maka tiap-tiap seke, tiap-tiap desa Pakraman yang ada di Bali itu, mereka diwajibkan bisa mewarisi gamelan Bali atau tari cak misalnya, atau barongan dari Gianyar, mereka dibuat seperti itu. Mereka mendidik anak-anak mulai dari SD dan diadakan festival tingkat SD. Dan itu ada semacam hadiahnya yang diberikan. Sehingga gezah pemertahanan seni tradisi di daerah itu bertahan. Mereka tidak bicara dari meja saja, tetapi mereka mulai dari sebuah tindakan itu. Maka saya melihat dalam konteks ini, kita melestarikan seni tradisi. Kita itu omongnya dari meja. Tapi mulailah bicara seni tradisi, tapi kita masuk ke sasarannya. Itu di Surakarta. Ada, saya lihat, festival wayang anak-anak. Bagaimana struktur wayang itu dikemas sedemikian rupa seperti Jennifer Lindsay mengatakan, dikemas bentuk seni kitsch, seni kemasan. Sehingga seni itu dia dikenal oleh masyarakat, dipahami oleh masyarakat, dan dihargai, dipahami, ditanggap. Lain halnya dengan Saluang Pauh. Saluang Pauh tidak dikenal, tidak ditanggap, dan tidak diperhatikan lagi. Mereka itu sebagai petani, sebagai pekerja harian, mereka tidak ada penanggapnya. Sekarang orang pesta perkawinan, barale, orang lebih memilih kesenian yang sifatnya simpel. Seperti organ tunggal, seperti bentuk-bentuk seni lain, pemutaran film, dan sebagainya. Di mana seni tradisi ketika itu? Dia ditelan oleh pelakunya sendiri dan diasingkan. Karena apa? Pelaku seni itu dia tidak mampu lagi untuk hidup dengan seninya. Sehingga perlu bantuan bimbingan dari dinas-dinas seperti Dinas Pariwisata, Dinas Budaya, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, kalau menurut saya pernah bicara dengan Zamri dan Daujang ini, di tingkat SMP, SD, berilah mereka itu 100 anak yang boleh belajarnya di Taman Budaya sendiri, di Dinas Budaya ini, atau di Universitas Andalas, atau di mana saja. Dah dari yang 100 itu, taruhlah hampo 100, hamponya 40, jadinya 60. Kita sudah mempunyai 60 pendendang dan tukang saluang.
kita belajar membuat saluang itu, mulai dari membuat saluang, mengenalkan cerita, memahami teks dendang, memahami struktur lagu. Itu menurut saya itu penting, dibuka sasaran dan diperbanyak anak saksian. Anak saksian itu adalah anak-anak yang mengikuti di tempat pendidikan itu. Mereka itu boleh datang dari sekolah-sekolah, jadi sekolah SD 01 sampai SD 0 berapa, dari SMA 1 sampai SMA sekian, sampai perguruan tinggi, atau pemuda-pemuda yang berminat. Datanglah ke tempat Zamri. Dan kedua, adakan serius pengelolaannya. Hari, tempat, finansial. Artinya tidak monopoli. Maksud saya monopoli, jika ada kegiatan ini diadakan dengan dana yang begitu besar, kemudian ini diambil oleh sanggar ini. Akhirnya ini cerita-cerita saja dan tidak ada hasilnya. Ketiga, serahkan kepada gurunya. Kalau dia tukang bakso, janganlah jual cendol. Sebab kalau bakso dijual ketika hari panas, dia tidak akan laku. Ketika cendol dijual hari panas, dia akan laris. Jadi jangan monopoli, serahkan kepada gurunya. Keempat, tidak menyalahkan. Jadi pihak dinas budaya, dinas wisata, dinas pendidikan mulai dari senimannya itu sendiri. Mengapa dia tidak ada kesenian itu lagi? Bukan harus bicara dari balik meja. Tetapi mengapa tidak ada lagi seni itu? Karena dia tidak mampu lagi untuk mempertahankan tingkat hidup. Baik, Pak Dokter. Dia tidak mampu lagi mempertahankan tingkat hidup. Itu poinnya. Ya. Nah, baik. Kita boleh sampai di situ dulu sementara? Boleh Atau, boleh, silakan. Kemudian serahkan ke gurunya, tidak mencikalaui. Kita ini keenam, dinas kebudayaan dan dinas pendidikan tidak mewacanakan saja seperti sering diadakan seperti webinar sekarang ini, simposium dan lainnya. Sudah itu diam. Kalau menurut saya, jangan diberikan dia sebuah bentuk finansial, tetapi didiklah dia menuju finansial. Ketujuh, tidak proyek menjalankan mengisi agenda kerja tahunan saja, habiskan dana. Kedelapan, dan ini penting, jangan berikan bantuan kepada mereka, sebab bantuan itu akan habis. Tapi biayai mereka untuk latihan dan pembinaan. Ini penting menurut saya. Jaga kesenian itu jangan bicara di meja saja, tetapi kita harus eksis dan kita ke lapangan. Saya lihat Sempelong di daerah Mungka, bagaimana Pak Islamidar. Kemudian ada Basi Jobang di daerah Halaban. Bagaimana Pak Jenius. Hanya sendiri, Pak Islamidar tinggal sendiri. Selempong Batu tinggal sendiri lagi. Ini kesenian kita tertatih-tatih di hela zaman. Atau kita ingat Olimpiade. Baik, Dr. Kanizat. Yang dapat saya sampaikan. Tapi kita tidak saja bicara di balik meja, tapi yang penting kita ke lapangan. Ya, setuju itu. Tapi ada sedikit barangkali Pak Dokter, tadi bicara tentang bahwa musik itu bisa juga untuk pengobatan. Saluang pauh itu bisa aja untuk pengobatan. Dari masyarakat Pauh sendiri, saluang pauh itu bisa untuk pengobatan. Boleh saya tampilkan mereka, minta tampil satu kali.
Coba tampil lagi Pak Ujang, Pak Zamri, tampilkan saluang itu. Minta saya yang Lambok Malamnya. Minta saya yang Lambok Malamnya. Mama biar lambo malam disampaian. Pak Kari. Udah mandi batu, udah mandi. Sampailah. Di balik buah 50 kau be anak 5 man. Bagian nasib kok disabui kok ni mak pakari tak ubah sarupo asam kandi. Itulah. Kagak ka jalan narangan lain, takidah jalan ka jamatan. Sabalun orang kamanulai mani mamak kandih dak ulu orang tanya. Yo. Abek kok kita sambung. Ayo, abah itu makan. Ya. Kasih Rizam. Aduh, nasabui tadi, aduh dah buyong bungu gay mah. Yang bungo, bala ese. Bala isi. Ide. Oh banyak nang kebacannya ini kok. Tapi sabar dulu ya. Ambos taruhan dulu ke Dampo. Dan Profesor Mahdi Bahar. Damadi, silakan sekarang sudah bergabung 225 orang dalam webinar kali ini. Damadi akan bicara tentang inovasi dari musik ini. Damadi, halo? Ya, siap, insya Allah. Nah, siap Damadi? Iya, siap. Baik, silakan Profesor Mahdi Bahar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kepada Adinda Yudi Makari, terima kasih kesempatan yang diberikan. Tentu khususnya kepada Ibu Hajah Gemala, pengetahuan tentang membicarakan masalah masa depan kekayaan Minangkabau khususnya tentang musik tradisional. Nah, kemudian juga untuk peserta webinar seluruhnya, ya mungkin ada yang bekas murid, teman, sahabat, dan lain-lain. Sebelumnya mohon maaf karena ulah lama tidak bertemu. Nah, mudah-mudahan minta maaf dan ampun di budaro ini kok. Baik, hanya itu saja. Terima kasih. Baik, ambo mulai. Judul pertemuan yang ambo buat hari ini adalah keniscayaan inovasi musik tradisional Minangkabau menyongsong masa depan dalam rangka dialog musik tradisional Minangkabau di penghujung pewaris Tuan Rumah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Tolong dilanjutkan. Mungkin pakai masuk Melayu tinggi saya Mak Kari. Nah, sebelumnya saya berdasarkan pandangan orang yang juga saya yakini ada benarnya sampai hari ini, mencoba memetakan dulu tentang keberadaan musik tradisional Minangkabau di tengah-tengah model atau perwujudan musik-musik yang lain di Asia Tenggara atau khususnya juga di Indonesia. Ada 4 kategori posisi seni atau tradisi seni pertunjukan di Asia Tenggara: seni, tradisi pertunjukan rakyat, istana, populer, dan barat. Masing-masing klasifikasi ini mempunyai ciri-ciri masing-masing. Nah, tentang musik tradisional Minangkabau, jangan dilanjutkan dulu, belum? Tradisi musik Minangkabau tergolong kepada seni tradisi pertunjukan rakyat. Cirinya adalah seperti yang bertulisan kuning, yang saya garis bawah yang di stabilo dengan kuning. Dari
ciri-ciri itu semua berhubungan dengan kehidupan kampung, berhubungan dengan kepercayaan animisme atau berhubungan dengan prehistoris, meskipun tidak semua seperti itu, berhubungan dengan ritual. Kemudian dipertunjukkan pada waktu-waktu, rentang waktu yang tidak teratur, dan kemudian dipertunjukkan pada peristiwa-peristiwa yang khusus. Dia adalah pemainnya adalah pemain lokal itu sendiri, dan kemudian dia bermain itu sekedar hobi atau prestise. Nah, tidak profesional dalam arti bertujuan untuk komersial. Selanjutnya yang paling menarik di sini buat saya adalah bentuk pertunjukan sederhana, tingkat artistiknya rendah, meskipun tidak berarti rendah itu sangat sederhana, tapi tidak semuanya yang seperti demikian. Tetapi tentu berbeda dengan hal-hal yang bersifat seni tradisi pertunjukan klasik, yang semua terukur berdasarkan tingkat-tingkat logika, manifestasi dari pencerminan adanya logika di situ. Nah, saya garis bawahi dua bentuk pertunjukan sederhana dan tingkat artistiknya yang cukup rendah. Kalau boleh saya hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Adinda Khanizar tadi, dia tidak lagi mampu mempertahankan kehidupannya begitu. Nah, ini kasus yang ditemui pada umumnya dalam tradisional rakyat tadi. Jadi musik tradisional rakyat itu kasusnya demikian. Kalau boleh saya tambahkan lagi, dia hidup pada zamannya tatkala belum banyak pilihan seni lain sebagaimana adanya sekarang. Jadi secara estetika, artistika, dia tidak lagi mampu bertarung di tengah kehidupan sekarang ini. Berikut slide berikutnya. Berikut slide. Nah, ini kemudian mencoba memetakan eksistensi dari tradisi pertunjukan atau musik pertunjukan rakyat kita di Sumatera Barat. Ada dua sebetulnya berhubungan dengan tradisi ini. Pertama, tradisi yang bahagian dari upacara adat atau budaya. Jadi dia bagian sistemik dari sebuah struktur upacara itu sendiri. Kemudian dia tradisi juga, tetapi tidak merupakan bahagian dari suatu struktur upacara. Ini berbeda kasusnya, dua-duanya tradisional. Satu, kalau boleh saya mengutip istilah yang disampaikan Margaret Kartomi, yaitu musik adat gitu loh. Memang ada yang musik adat itu bagian struktural dari sebuah upacara adat. Yang satu lagi tidak. Nah, itu dua pemilihan tadi. Namun pada satu sisi lain, tradisi yang berhubungan dengan adat tadi juga bisa dia hidup pada konteks budaya yang lain. Jadi tidak mesti dia pada konteks pertunjukan yang sesungguhnya di mana dia didukung oleh masyarakat pendukungnya itu sendiri. Berikut. Nah, berbicara tentang kelangsungan dari dua pemetaan seni tradisional atau musik tradisional Minangkabau tadi, yang pertama musik tradisional yang berhubungan dengan bagian dari struktur upacara budaya atau adat, atau juga disebut dengan musik adat, dia akan tetap bertahan, tidak perlu dia dibina, karena dia merupakan bagian dari sistem upacara itu sendiri yang memerlukan musik tradisional. Contoh konkretnya, Gendang Tambu Priaman itu tidak perlu dibina. Dia akan tetap ada sepanjang upacara pengangkatan Pangulu di Pariaman itu masih menggunakan Gendang Tambu sebagai pengiring galombang. Nah, itu salah satu contoh. Dalam Luambe, misalnya tari Luambe, ya, nah itu juga dia bagian dari upacara itu sendiri. Seni-seni yang seperti demikian tidak amat memerlukan pembinaan atau inovasi. Dia akan tetap bertahan. Baik. Nah, seperti kalau musik di dalam Luambe ada dampiang misalnya. Dampiang itu nggak bisa ditukar dengan lagu apapun. Dia akan tetap menjadi dampiang. Karena upacara itu sendiri yang memerlukan. Kemudian, seni tradisional Minangkabau yang tidak merupakan bagian dari upacara, dari sistem upacara. Dia tradisional dalam artian di sini, masyarakat merasa punya, merasa memiliki, dan merasa perlu mewariskannya. Dia menjadi in grupnya, milik kaminya, ini kesenian kami begitu. Jadi, dia menjadi tradisional karena memang sudah lama bertahan di lingkungan masyarakat tersebut, dan bahkan dia menggunakan bahasa-bahasa setempat menjadi ekspresi musikal yang dilahirkan di dalam tradisi musik itu sendiri. Contohnya, ada salong pawah tadi, ada salong panjang, ada sampelong, ada serompak, ada sodam dan lain-lain, nanti akan kita bicarakan. Menggunakan bahasa-bahasa lokal.
pada masa itu itulah media musikal yang bisa mereka lahirkan. Tidak ada pilihan lain, hanya itu yang akrab di lingkungan mereka. Dia hanya bertahan pada waktu itu karena itulah yang mampu memenuhi kebutuhan artistik mereka. Selera mereka pada saat itu hanya ada itu. Saya masih ingat wawancara dengan Pak Jamaris almarhum, ada tokoh Saluang Minangkabau, pendendang yang sudah tua. Tahun 75 atau 60-an itu beliau belajar saluang, belajar tukang dendang Pak Jamari ini harus ke Singgalang gitu. Jadi begitu sulitnya seorang pendendang belajar berdendang dari Bataga, itu Jamari itu tokohnya itu dari Saluang Dare, dia harus belajar dendang ke Singgalang. Harus jalan kaki 1,5 hari baru nyampe belajar. Nah begitu sulitnya pada masa itu. Jadi ini bertahan karena hobi, karena bakat, untuk pelepas kerinduan dia tentang musik yang pada saat itu itulah pilihan yang terbaik. Nah, kondisi seni yang seperti demikian adalah Jaya mampu memenuhi kebutuhan pada masa lalu. 100%-nya mampu memenuhi masa lalu. Nah, sekarang karena banyak pilihan terjadi perkembangan tingkat artistika yang luar biasa, maka dia memerlukan pembinaan. Tidak bisa dia hidup lagi bertahan. Pada masanya dia akan hilang begitu saja dan contoh kasusnya tidak lebih dari 3. Sudah cukup banyak. Nanti saya juga akan jelaskan. Baik, kita lanjutkan lagi. Coba lanjutkan lagi. Nah, ini contoh musik tradisional berikut. Naik lagi. Nah, ini contoh musik tradisional Minangkabau yang tergolong bagian dari struktur upacara budaya. Misalnya talempong paci, talempong, atau talempong duduk, dia akan tetap bertahan selama talempong itu masih dipandang penting sahnya suatu upacara pengangkatan penghulu di Minangkabau. Tidak bisa dia diganti dengan marching band, itu nggak bisa. Jadi budaya itu sendiri yang memerlukan. Ini ada juga gandang tambua. Ada juga gandang tambua mengiringi upacara rombongan ini Mamak datang dari satu nagari di Alek Penghulu di Pariaman misalnya. Tari galombang, ngiringi dipakai arus talempong. Nah, itu udah struktur budaya. Ini ada luambe. Ada luambe, ada di sana ada dampiang. Nah, balik naikkan sedikit lagi ke atas. Lagi, naikkan slide-nya. Lagi. Nah, ini musik tradisional yang folk musik yang tidak merupakan bahagian dari struktur upacara. Ada salong dare, ada sordam. Ini umum orang di Minangkabau sekarang tidak tahu bahasa sordam itu ada di Minangkabau. Nanti saya akan cerita kapan salong pauah, sampelong, sirompa, dan kemudian lagi ada salong panjang. Tidak apa-apa kami sampaikan. Tahun 82-83, ASKI Padang Panjang adalah di antara pada waktu itu kami sebagai mahasiswa ada beberapa teman yang angkatan waktu itu mencoba mengumpulkan seni-seni musik Minangkabau itu diajarkan di ASKI Padang Panjang. Tahun 83-84 itu sudah digunakan untuk garapan-garapan musik, termasuk garapan musik Ibu Yet waktu itu. Jadi ini sudah digunakan, ini kok tukar gambarnya. Tolong gambarnya, slide tadi. Gitu. Slide-nya. Slide. Baik, naik lagi yang contoh yang ini. Jadi, pada masa itu yang diajarkan di ASKI Padang Panjang hanya Saluang Dare, Pak Damir dosennya gitu. Selain dari itu tidak kenal. Bansi ada, Pak Ayar yang ngajarkan. Jadi sordam itu ada di Sialang, ya. Salong Pauah juga diajarkan. Sekarang Pak Zainuddin yang bikin, saya juga ngajar itu dulu, ya. Pak Anam, Lambuk Malam dan lain-lain tahun 83 itu. Ini kok tukar lagi, jangan ditukar lagi. Slide-nya. Maaf, ini tertukar sendiri ada ini sih. Iya. Ini hilang ya. Jadi perlu meluruskan sejarah. Ada lagi saluang yang panjang itu juga diajarkan di ASKI Padang Panjang tahun 83. Hampir semua alat-alat musik tiup dan rabab, ini rabab juga cukup banyak yang sudah hampir hilang. Rabab Pariaman sudah tidak ketemu lagi, rabab si Junjuang tidak ketemu lagi, yang rabab Dare pun juga hampir tidak ada muncul lagi gitu. Jadi tidak hanya Salong Pauah gitu. Jadi sangat masih banyak yang lain. Salong Panjang juga. Baik. Semua ini contoh sampelong yang di tengah ini sampai sordam tadi. Ini Salong Dare, ini Salong Pauah, rabab Pasisie,
Ini tahun-tahun 83, ini kami juga waktu jadi mahasiswa, ini hampir semua dibawa ke Aski Padang Panjang. Disitulah terkenalnya alat-alat musik tradisional yang lain ini di Sumatera Barat. Nah, nasibnya sampai pada hari ini jauh tidak berubah. Kenapa? Nah, itulah dia seperti apa yang disampaikan oleh Miriam berikut. Coba kita lanjutkan. Lanjutkan slide-nya. Coba lanjutkan slide-nya. Nah, ini. Saya sangat sependapat dengan Neto ini, sebagaimana dia sampaikan, sebagaimana telah kami tunjukkan bahwa lagu rakyat folk song itu harus diterima atau lagu itu akan ditinggalkan dan mati. Tidak ada cara lain, alternatif lain, jika musik itu atau folk song itu diterima oleh audiens, harus dia dirubah untuk memenuhi keperluan kebutuhan dan harapan dari orang-orang yang mempertunjukkan yang mendengarnya. Satu sisi ini penting untuk kita jadikan semacam suatu pedoman, tidak mungkin dia tidak akan berubah. Marching band yang begitu besar tidak datang sendirinya, gamelan ageng yang besar Bali, Sunda, dan Jawa itu tidak mungkin datang sendirinya kalau tidak ada usaha-usaha perubahan. Dalam hal ini, musik tradisional kita tempatkan pada posisi berlian, referensi, kekayaan yang tetap dipelihara, tetapi tidak ada salahnya kita memajukan dalam bentuk lain berdasarkan referensi tadi. Tadi Pak Adinda Khanizar sudah menyampaikan ada modus tertentu Salong Pauh itu. Sebetulnya modus itu bisa kita patenkan. Sebagaimana usaha kami sekarang meneliti nyanyian rakyat Krino di Jambi, sekarang sedang diproses paten modusnya, dan juga berdasarkan struktur musik Krino itu dikembangkan dalam bentuk orkes yang cukup besar, yang mudah-mudahan nanti akan kami tayangkan pada waktu-waktu yang berbeda. Nah, jadi tidak ada cara lain, memang dia diperbaharui dan diperbaharui, membuat sesuatu yang cocok dengan perkembangan masa sekarang. Jadi itu kekayaan. Kalau dia akan dipelihara, tidak mungkin dia dipelihara kalau tidak terkait dengan yang lebih besar dari itu. Katakanlah dibandingkan dengan Bali, seni bagian dari ritual agama. Di Minangkabau seni tidak ada yang merupakan bagian dari ritual agama. Nah, ini tidak mungkin dia akan hidup begitu. Kalaupun diadakan festival, kalau diadakan misalnya pelatihan-pelatihan tertentu, kalau hanya bersifat musiman, dia akan bertahan selama festival itu ada. Kalau tidak adakan lagi, dia tidak akan abadi karena dia tidak dibutuhkan secara naturalistik seni musik itu sendiri. Jadi seni sudah beralih dari konteks tradisional sosiokultural berubah kepada sosioekonomi. Itu kata kuncinya. Sosiokultural, presise berubah kepada sosioekonomi. Baik. Jadi dia agar tidak dilupakan, ya perlu diubah. Ubah itu bukan menghilangkan yang lama, tetapi menjadikan dia referensi. Lanjutkan. Tolong dilanjutkan. Nah, tadi juga sudah disinggung karena ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, jadi untuk pemajuan itu ada dua hal yang bisa kita lihat sebagai kekayaan tadi. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan aspek musikalnya, ada sistem nada, ada tema-tema lagu, ada bagaimana sifat perjalanan melodinya itu adalah sirkular, bukan linear, dan kemudian ada instrumen. Instrumennya juga bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang baru. Contoh yang sederhana, musik jazz akarnya dari musik tradisional Afrika, dia bisa menjadi mendunia. Gitu. Ini suatu proses. Jadi suatu proses. Nah, ini satu contoh tentang pentingnya inovasi. Kita punya Gendang Tambua. Gendang Tambua ini sudah selesai. Dia sudah hidup seperti itu. Dia sudah puncak kemajuannya ya seperti ini. Nah, tetapi hal yang sama marching band yang dibuat oleh John Philip Sousa pada tahun 1897 yang menjadi bangga terutama bagi umumnya di dunia, apalagi di Indonesia juga orang dengan begitu mahalnya membelikan peralatan ini, sebetulnya embrionya sangat sederhana pada abad ke-11 di kerajaan Ottoman abad ke-11. Sudah ada embrio musik pengiring militer. Kemudian berkembang juga di Belgia abad ke-14. Seperti itu juga hanya mengiring band. Bagaimana tentara berjalan, diaturlah barisannya dengan itu. Tetapi dalam proses perjalanannya, terutama yang dilakukan oleh John Philip Sousa ini di Amerika, menjadi marching band yang luar biasa. Nah,
Hal ini sudah coba kita lakukan juga. Lanjutkan sedikit ke atas. Lanjutkan lagi slide-nya. Nah, ini kita coba merekayasa dua. Coba terlalu cepat. Nah, pertama contoh kasus saja Gandang Tambua tadi. Gandang Tambua kalau mencari kayu yang diameter 50 cm itu sekarang sudah susah. Tidak mungkin hutan akan kita tebang terus. Harus dibuat alat yang secara organologi dan timbrenya mewakili bunyi Gandang Tambua itu sendiri. Dia bisa dibuat dalam industri musik. Kemudian juga sistem musikalnya juga bisa dikembangkan dengan pola sirkulernya tadi, pola circle-nya, pola melingkar. Karena Gandang Tambua itu ditampilkan satu lagunya itu bisa berkepanjangan, tidak akan berhenti-berhenti gitu. Nah, sistem ini tetap dipertahankan. Kita juga punya alat musik-musik yang lain, dicobalah membuat sebuah ensemble baru yang pada waktu itu ya hasil penelitian juga dinamai Gong Tambua, GTM gitu. Nah, nggak tahu apa sekarang masih hidup atau sudah nggak ada lagi nyawanya, nggak tahu. Tidak mungkin sesuatu yang besar bermula langsung dari besar, pasti dia bermula dari kecil. Tidak mungkin itu kita tetap pertahankan terus karena kulturnya sudah berbeda, nilai-nilai sosialnya juga sudah berbeda. Baik, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan. Nah, jadi ini proses waktu itu. Bagaimana alat ini bisa menjadi industri, kemudian secara musikologis dia bisa bersandinglah dengan marching band itu tadi. Baik, jadi ini harapannya. Nah, ini fase yang kedua. Ini fase yang ketiga. Lagi ke atas. Ini fase yang ketiga. Bagaimana juga alat yang dibuat itu sangat modern, elegan, karena ini juga bahagian dari suatu performance gitu loh. Jadi alatnya tidak mustahil juga Salong Pao itu bisa menjadi sesuatu yang besar setelah sistem nadanya ditemukan, dirumuskan gitu. Dan itu bisa, bukan tidak bisa. Ini contoh alat. Ini diambil dari model Gandang Sarunai. Ini pola prototipe dari Gandang Sarunai yang dibuat. Ini pun masih proses, masih dalam proses. Pesawat tempur F-16 itu nggak bisa langsung jadi yang secanggih sekarang kalau dia tidak melalui sebuah proses pematangan. Ya, jadi ada proses yang dilalui. Nah, terkadang kita kan tidak sabar gitu. Jadi kita harus bisa jadi nggak mesin. Gong Kebira yang begitu besar itu sudah dimulai tahun 1920. Tidak bisa langsung dia menjadi Gong Kebira yang besar sekarang saja. Gamelan Ageng balik Jawa berasal dari gamelan dari Tual yang ada di Majapahit pada masa lalu. Nah, terakhir coba. Nah, ini slide. Ini telah pernah kita pertunjukkan. Gong Tambur Madi ini GTM itu dalam festival waktu itu Padang Bagalanggang. Ya begini caranya mempertahankan, menghargai tradisi itu untuk kehidupan masa yang akan datang. Contoh paling konkret itu sudah nyata. Bagaimana jazz berkembang, bagaimana dangdut dari akarnya musik Melayu Gamat dan Melayu Deli Medan, Omai Rama bisa menjadikan sesuatu yang baru. Baik, semua itu tidak bisa, saya sependapat dengan Adinda Kainizar, tidak bisa hanya dengan ocehan, tidak bisa hanya dengan gagasan, tidak bisa hanya dengan cerita, tidak bisa hanya dengan kegiatan proyek, tetapi harus implementasi inovasi itu ada institusi yang bekerja, ada sumber daya yang memang handal, kemudian lagi berikut. Nah, ada produksi, ada mutu, ya, dan kemudian pemasarannya, karena dia tidak mungkin lagi akan berhubungan dengan konteks budaya selalu. Seni dalam konteks budayanya begitu. Tetapi dia akan bisa berubah ke dalam bentuk yang lain. Bukan berarti membunuh konteks budaya yang ada, tetapi membuat alternatif baru sehingga dia mampu nilainya sekarang bukan lagi nilai kontekstual budaya, tetapi nilai artistika yang global. Nilai artistika yang global. Dan kemudian tidak bisa dihilangkan publikasi dan informasi. Inti persoalannya adalah dari nilai sosiokultural musik tradisional kita ini, bagaimana menjadikannya atau mengembangkannya ke arah nilai sosioekonomi. Kalau tidak, kita hanya akan berkutit saja. Untuk diketahui, Saluang Pawah, Saluang Panjang, Rabab, tahun 83 sudah diajarkan di Aski Parampanjang. Tapi nasibnya tetap juga masih seperti itu, tidak jauh. Meskipun ada teman-teman lain yang menggarap, kayak Sampelong, Anu Sirwan, sudah banyak teman-teman yang lain menggarap. Nah sekarang bagaimana ini didukung dan menjadi sebuah genre baru. Ini yang kita harapkan, bukan dalam bentuk hal-hal yang temporer saja. Saya kira hanya itu, sekedar sepintas lalu. Mohon maaf atas segala kekurangan, tidak ada gading yang tak retak.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kata kunci yang dapat kita catat tadi, bahwa selama pendukungnya masih menggunakan, mencintainya, maka kesenian itu tidak akan mati. Lalu harus ada pendekatan inovasi, harus rela memanage itu, dan dia akan bergeser dari nilai sosio-kultural kepada nilai sosioekonomi, tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada. Baik Bapak dan Ibu, saya lihat ini banyak yang orang-orang musik, tapi saya ingin dulu minta pendapat Ibu Sri Rustini dari ISBI Bandung. Barangkali ada sedikit cerita bagaimana Bandung dengan ISBI-nya mencoba menjaga, ada merawat kesenian tradisi ini. Ibu Sri Rustianti. Ibu Sri Rustianti. Halo? Sri Rustianti. Ibu Rustianti? Baik, tampaknya belum bisa nyambung, tapi saya lihat tadi yang raise hand di sini tadi ada yang cerita tentang bahwa lebih kepada mengingat, dia teringat masa lalu. Ada yang juga bagaimana melihat kesenian tradisi itu bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Itu Bu Gevnianti tadi, diajarkan, mungkin dilombakan. Di Padang mungkin saluang pauahnya yang diajarkan. Di Dare mungkin saluang dareknya, atau di Pariaman. Jadi ini memang tidak bisa dibiarkan seniman itu bertarung dan berjuang di tengah badai seperti ini. Harus ada penguatan, harus mandaki samo awak basamo samo, nambare samo di pikua, nan ringan samo di jinjiang. Baiklah Bapak dan Ibu, kita dengarkan kembali Saluang Pauh sambil menunggu kita mengonsep, mengingat-ingat apa yang mau ditanyakan tentang musik Minangkabau pada khususnya dan musik tradisi pada umumnya ini. Kita saksikan kembali Saluang Pauh. Ulang balik Tanon Jambi Kolo bangkit Nang sandang dalam kampungnya dan tadu kabilatara tabadayu balik sampanam kapak nana
orang punggung ai manuk ke dalam ai jauh bagian nasi kok disabui diawani jam apa kira-kira karamuntian yate pari gati anak ang pau darai-darai nan udo bali batang asamnya untuk tak ubah keburang pipi tiok rumpun alah banyak marato kanda kan bone tiok tak paci ampo juo di lurah batang odilona ngaling nger murokat ngai tiran bapalo nurlela obatangin si kalau anak ayo balu makan dari alai taruh tampan pulang langgam bukan punya anak orang subarang daunnya sadang mudok lain abak baladang lelama mana suka kacang leminti rimbun mulai kurang mana untuk bertambah say duo Lagi. Ikaw ko sa muli. jadi iya dulu Pak Chan, saya pulang kampung ya. Bapak dan Ibu, kita coba menjemput kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Khainizar berkaitan dengan Salung Pauh tadi. Tadi ada pernyataan dan beliau setuju Profesor Mahdi bahwa ini harus dihidupkan bersama dan ini harus dikerjakan bersama. Tidak bisa hanya dengan proyek-proyek, tidak hanya bisa di balik meja atau dengan kata-kata saja. Bisa lebih dijelaskan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Pauh sebagai contoh kasus di sini, Pak Dokter. Ya. Masyarakat Pauh sangat bangga dengan Saluang Pauh ini sebab identitas dia sebagai etnisitas pemilik kesenian ini ada pada filosofi dan dendang-dendang itu. Sepertinya pesan dan kesan yang disampaikan oleh tukang dendang, dia akan menyatu dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, masyarakat Pauh hari ini, Salung Pauh janganlah seperti Barabu. Dulu ada namanya Barabu, sekarang tidak ada lagi. Kami menyebutnya Barabu, tidak Barabua. Apa itu Barabu? Barabu itu seperti seni tradisi yang menggunakan dulang, yang disampaikan cerita Putih Lepecota, Sultan Pangaduan, atau cerita Angtu Magek Jabang, atau Lembak Tuah, atau cerita Cindumato. Cerita dan kesenian itu hari ini sudah hilang bersama alam, bersama hilangnya Barabu yang sudah meninggal. Pewarisan tidak ada lagi.
saya takut Saluang Pauh ini akan hilang bersama lubang-lubangnya yang tertutup. Dan berilah kami puluhan atau ratusan generasi untuk dilatih, dari separuh itu insya Allah akan menjadi pemain dan pewaris tradisi yang tangguh. Ya, Pak Dokter, tadi kan ada tawaran, salah satu untuk membuat kesenian tradisi itu tetap bertahan, dia dipakai sesuai dengan konteks kekinian. Namanya tadi inovasi. Perlu juga ada pemasaran di situ. Ada perlu pendekatan-pendekatan yang lebih mengarah kepada sosioekonomi, tidak hanya sosiokultural. Bagaimana kira-kira? Apakah mungkin orang Pauh itu mau melakukan inovasi itu? Makari, terima kasih. Orang Pauh terkenal dengan pantunnya, orang Pauh baku dolimo, nan sikua memutih tali. Orang Jawa bakirim bungo, kok layua joapo diganti. Ini adalah pantun yang mengatakan ikon orang Pauh itu sendiri. Orang Pauh itu lebih dekat dengan Jennifer Lindsay, seperti yang dikatakan Prof. Mahdi Bahar tadi, dari sosiokultural menjadi ke sosioekonomi. Boleh saja Saluang Pauh itu dikemas menjadi seni kemasan atau seni kitsch yang digagas oleh Jennifer Lindsay. Bagaimana seni itu ditampilkan satu hari, satu malam, atau satu malam, kemudian dikemas ini untuk kepentingan menyambut tamu, untuk kepentingan pariwisata, untuk mengapa tidak? Asal seni itu tetap ada nilai-nilai kulturalnya. Seni itu akan bertahan jika nilai kulturalnya itu ada. Prof. Mahdi Bahar tadi mencemaskan. Pada kecemasan seni tradisi itu, ada yang disebut oleh Alan Merriam dalam The Anthropology of Music, ya Prof. Mahdi, bahwa musik itu adalah budaya suatu bangsa. Semakin sophisticated budaya suatu bangsa, semakin tinggi nilai budaya itu, mulai seni itu. Jadi sini bukan pada ranah estetika saja, tetapi dia lebih menikung kepada ranah kultural sebagai pengejawantahan itu, pemertahanan budaya, ya seni. Baik, ini ada komentar dari Indra Utama. Indra Utama ini dia doktor di bidang tari. Dia lama di Malaysia. Saya tidak tahu apakah sekarang di kampung atau di Malaysia. Dia katakan, kesenian yang pada budaya Minangkabau disebut pamenan itu wujud karena adanya upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang memberi peluang kepada kesenian untuk muncul, memeriahkan upacara dan kegiatan tersebut. Seyogyanya kalau ingin mempertahankan keberadaan pamenan atau kesenian tradisi itu, maka upacaranya mesti tetap dipertahankan. Namun apabila upacara dan kegiatan masyarakat tidak dipertahankan, mungkin perubahan zaman, maka seyogyanya lagi mesti dibuat upacara baru yang memberi peluang kepada kesenian tradisi itu muncul. Profesor Mahdi Bahar, ini sebuah tawaran atau sebuah pendapat yang menurut saya juga menggelitik. Di ujungnya dia katakan ada upacara baru. Misalnya ada COVID nih sekarang nih. Umumnya kan orang Minang, orang Timur pada umumnya, itu kan suka dengan komunal. Kesenian-keseniannya itu pun juga kesenian komunal, bukan individual. Tentu ada orang banyak di situ untuk menjadi energi daripada peristiwa itu. Lalu sekarang kita tidak boleh berdekatan hanya melalui IT dan semacamnya. Bagaimana menurut Prof untuk inovasi yang tidak keluar dari nilai-nilainya itu? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Tadi saya mengatakan inovasi itu bukan berarti menggantikan yang lama. Itu dulu, pemahaman itu dulu yang penting dipahami. Bagaimanapun juga saya sebagai orang Minang bangga dengan ada bangunan masjid raya di jalan apa tuh Mak Gari? Jalan Khatib Sulaiman ya? Jalan Khatib Sulaiman ya. Jalan Khatib Sulaiman. Itu tidak rumah kadang lagi. Ya.
Itu tidak rumah gadang lagi, tapi saya bangga, wah ini luar biasa ini. Ini kampung saya yang punya. Kira-kira tamsilnya seperti itu. Bukan tidak bisa, bisa. Saya katakan bisa. Jadi bukan menggantikan. Soal ganti-mengganti itu kita juga tidak bisa melarang. Itu hukum sosial saja yang akan mengganti, merubahnya. Benar, Prof. Tidak bisa. Apakah Selong Pauh itu sebelum waktu Nabi Adam sudah ada di Pauh? Tidak juga. Ya, jadi tidak perlu kita terlalu ekstrim mana, oh ini identitas. Kalau tahan identitas, tidak perlu kita bicara pada hari ini. Tidak perlu ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Baik Pak Prof, misalnya Selong Pauh nih, Apa? anggaplah ada inovasi untuk membuatnya tidak lagi dari bambu misalnya. Bisa, saya jelaskan secara teknis sekarang. Apanya yang perlu kita pertahankan? Satu adalah Atau sistem nadanya. Topi pemain Selong Pauh. Baik, Sepanjang Selong Pauh satu. tradisional, apa yang ada di Pauh, kita tidak akan mengganggu gugatnya. Biar dia hidup seperti apa adanya. Mau bertahan atau tidak bertahan itu persoalan lain. Itu masyarakat yang akan menilainya. Kita tidak bisa melarang dan juga tidak bisa menganjurkan seperti itu. Nah, itu yang pertama, cara berpikirnya dulu. Kemudian bagaimana membuat dia menjadi Selong Pauh yang besar, sebuah genre musik? Bisa. Pertama, kaji dulu, analisa dulu modusnya seperti apa. Modusnya itu dulu, bukan tidak bisa, bisa. Saya katakan bisa. Nah, tatkala modusnya sudah bisa, jangan dia diperkosa menjadi diatonis. Saya sudah melakukan itu, bukan tidak. Ini sekarang di Jambi yang sedang saya lakukan. Jadi modusnya ketemu dulu. Nah, di modus inilah nanti berbuat musik yang lain. Tetapi tentu menggunakan teknik-teknik, tema-tema Selong Pauh yang ada. Itu dulu, itu secara teknik musikal. Iya, mungkin bisa dijelaskan modus yang dimaksud seperti apa? Modus itu sistem nadanya, sehingga dia membangun menjadi satu yang disebut dengan Selong Pauh. Bagaimanapun juga orang mendengar Selong Pauh tidak akan mengatakan itulah Denang Piaman Risolai. Gitu. Kenapa dia dibangun oleh sistem nadanya? Kita tanya langsung. Orang Pauh kau lah, orang Pauh kau minta tahu kecek Pak Madai tadi. Bila jawab daripada tu. Mbak Gari, udah Profesor Mahdi Bahar. Orang Pauh terbuka seperti pantunnya tadi. Layu bana bungo itu dia akan tetap sebagai masyarakat Pauh pada intinya. Selong Pauh boleh dibikin dengan paralon saluang itu asal nadanya tetap sebagai nada saluang itu sendiri. Kalau dia sudah bernada diatonis, tentu nada saluang itu tidak seperti saluang Pauh lagi, dan dendangnya kita sudah mengira dan sudah menyamakan persepsinya itu dengan nadanya itu sendiri. Selong Pauh kelebihannya di konteks Selong Pauh dengan dari nadanya yang seperti itu, itulah Selong Pauh. Mau ditampilkan lereng limo saja, atau pako anam saja, atau lereng ibo saja, atau lambok malam saja, mengapa tidak? Itu boleh saja. Saya menanyakan kepada Pak Zamri dan Pak Ujang, mungkin beliau sudah setuju dengan ini, asal identitasnya itu tidak hilang. Boleh saja dibikin dari paralon, bikin dari apa yang dari besi, dari apalah mungkin. Tapi Selong Pauh secara organologi kan dia terbuat dari buluh talang. Buluh talang. Dan itu didapatkan buluh itu berdasarkan cara-caranya. Ada mantranya yang satu saya ingat, seperti membuat sarunai misalnya. Silolot batang padi, balarai kalupa silolot tak babini, diundang dek bapak Kemudian menangis. Ya, semakin tinggi tangisannya, semakin bagus saluang itu sendiri. Lubang itu tidak dibuat secara adanya saja, tetapi ada filosofinya untuk membuat lubang-lubang saluang itu. Seperti itu yang dibikin oleh Pak Zamri dan Pak Ujang ini. Dan itu bertahan. Dia sebagai generasi ketiga sampai hari ini, ya, kecemasannya sama dengan kecemasan kita. Baik, sampai di situ. Kita langsung nanti kita tanya benar ke Ujang ko. Baas
tangihnya ko sebagai orang tradisi khusus orang Pau ko. Sabalun sudah ko ado di siko udah rimefri orang tari tapi juga dake dengan kesenian-kesenian tradisi yang lain. Itu minta lo beko ba pangana beliau untuk kesenian tradisi pada umumnya ko. Tapi kita dengar dulu Daizam. Pangana atau bara suati udah gini kok mencari perkembangan atau tambah kurangnya orang tahu ju salung pau kok apole kini kok banyak lo corona banuri udo kok. Nah, itu. Terima kasih ya Mak. Saya memberikan waktu saya ke depannya ya. Kalau menurut saya ini kalau dengan adanya corona ini semakin kurang tampilan salung pau ini atau nang pau ini untuk dimainkan. Dan lagi itu hampir punah. Hasilnya memang susah untuk dijadikan untuk berikutnya. Jadi kedipangan salung pau kok. Kalau mau diperkembangkan Pak, di banyak itu. Iya kalau layamu orang banyak beraja, dia mudah aja nih. Siap. Insyaallah. Kemana diturut itu? Itu masalahnya. Ke rumah jadi. Ya bila oleh pacan nah. Iya. Iya. Pacan dokter Jadi kini udah jam. Bara orang nanti enggak gini itu. Yang bisa pasalong pau lah. Kalau bang salah pau kini ko tinggal lagi ampe orang tuh. Ampe orang saya. Orang aja. Iya. Bagus itu. Itu mana dah lah raja lah. Oh, lalu tak ada nak kemenakan lah. Nak ada orang kan baru. Sedangkan yang 3 tu lah tua lah tu. Lah ada muarti 60 lah untuk. Ya mudah-mudahan ada lembaga kini ada dinas budayaan, kemudian ada sekolah-sekolah kesenian, ada tokoh-tokoh pau seruponan Dr. Chanko dan lain-lain. Kau tidak bisa dipadiang begitu saja kalau mungkin tuh memang harus ada di pasamuan. Setuju tuh, jangan Setuju Pak. Kau ada nak bertanya jangan. Itu dari Kalimantan. Kalimantan. Mak Kari adonan dari Kalteng, Musfet Tial Musa. Tolong di unmute-nya Syekh Ivan. Tapi sebelum Musfial lah oke. Oke, silakan Musfial. Seriang balam jo barabah lalu balam mandi, seriang salam dan jo samba lalu salam kembali. Iyo. Yang di rumah nasihat tersisi di ruang lantai, kadang bilang seru nape dan tinggal untuk Mak Kari dan pandai. Iya. Tapi kalau Dia minta Mbak, agak kari suara sedih. Agak jauh Kalimantan tuh mah. Jadi Mak Kari karyanan. Lain kari senaik lagi. Terima kasih. Le kare Mak Kari. Hai. Video na nampak dong. Olay, yonak. Kalam kue kuah. Jauh dari hutan Kalimantan. Jauh dari hutan Kalimantan tadi. Iya, boleh double telingungnya. Ayo. Silakan. Ambo orang Pau Mak Kari. Sakampung orang pisang. Jo Pak Chan. Ambo masih ingat waktu ketik-ketik ketika di Padang. Setiap malam itu hampir banyak orang-orang di sana kita nak pandai bahasa luang Pau. Cie nan tatak modangan. Salasa balai banda bue. Jera bajerai pakadayan. Dari Pontianak ada pe mangice. Palapai rindu jo sana sekalian. Itu yang saya dapat pertama. Yuk. Mak Kari, menarik apa yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, Pak Chan tadi. Setidaknya saya menangkap ada 2 hal. Yang pertama, ada tanggung jawab masyarakat Pau sendiri untuk menyelamatkan saluang Pau. Itu yang pertama.
Selama masyarakat PAU tidak sadar akan itu milik dia, identitas dia, maka itu akan jadi bermasalah. Itu yang pertama. Kita paham juga, ketika saya pulang ke Padang misalnya, malam minggu kita tidak lagi menonton Saluang PAU. Yang kita tonton sekarang, dan malah lebih menyedihkan. Kemarin masih diganti dengan dendang rabak pasisi. Sekarang tidak lagi rabak pasisi yang kita tonton, tapi kim, organ tunggal. Artinya ada pergeseran. Tapi satu hal saya hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahdi Bahar tadi. Saya menyimpulkan jadi begini, Prof. Saya sambung dua-duanya. Selama sastra lisan tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka siap-siap sastra lisan itu akan tergeser. Selama masyarakatnya, dengan catatan masyarakat tidak peduli dengan sastra lisan tersebut. Apakah pendapat saya bisa dibenarkan? Saya menduga begitu. Saya ingin membandingkan dengan Salawat Dulang. Salawat Dulang yang ada di Solo misalnya. Yang namanya gas beracun segala macam itu. Yang DC 9. Setelah irama musik yang ditampilkan oleh Salawat Dulang mengambil irama-irama musik yang modern, katakanlah dangdut segala macam, masyarakat kan akan tertarik dengan Salawat Dulang. Mungkin itu catatan kedua. Ketiga, ada beban juga saya kira bagaimana pemerintah, katakanlah pemerintah Kecamatan PAU, Camat PAU misalnya, Kecamatan PAU dan Dinas Pariwisata juga peduli dengan Saluang PAU. Itu yang ketiga. Makari, saya ingin kritik juga Makari tadi. Saya jadi tersinggung dengan ucapan Makari tadi yang PAU. Kami tidak punya bunyi geluncuran vokal. Jadi tetap PAU. Duduk ya duduk yang kami pakai. Ya, tidak pakai kata duduk seperti saudara-saudara kita yang ada di Dare. Duduk, PAU. Lalu kemudian badabu, lalidi, lalidi, labi padi di Jawai. Kemudian boleh sedikit lagi Makari. Ini penting saya kira. Jangan pakai boleh. Tadi Pak Chan menyebutkan tuh kata Siampe Bale. Saya pernah menulis tulisan tentang Siampe Bale. Tadi Pak Chan menyebut persebarannya sampai ke Koto Tangah dan Nanggalo. Bagi saya agak meragukan ini. Sebentar, mohon maaf Pak Chan. Karena Siampe Bale berasal dari PAU 5 dan PAU 9. Terjadi perang COVID, perang yang disebut di daerah Kampung Kelawi sana. Masyarakat Kuranji terdesak. Jadi dua suku datang ke Kuranji untuk membantu. Jadi makanya di PAU ada cuma 5 suku, tidak lagi 7. Padahal 7 sebenarnya di Kuranji ada 7, di PAU ada 7. Karena membantu saudaranya perang dengan Belanda, jadi sampai balik di sana. Jadi 9 di PAU 9 dan 5 di PAU 5. Saya kira itu koreksinya. Ya. Kemudian Saluang PAU sebagai pengobatan. Mungkin yang dimaksud Pak Chan ini Saluang PAU dari segi teks. Saya melihatnya dari begini. Saluang PAU dari segi teks mungkin ada teks-teks yang diucapkan oleh si pendendang itu bagian dari pola-pola pengobatan. Tapi kalau Saluang PAU yang saya pahami tidak bisa mungkin dijadikan ritual pengobatan. Mungkin koreksi saya agak-agak keliru, tapi saya meyakini itu. Dan beliau ini dosen saya di Sastra Minang nih Pak Makari. Saya kira itu tumbilang di rompan lanset di ruang lantai lah dan bilang sadanan dapat nan tinggal untuk orang nan pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mepri. Makari. Sabalun di Jawa, Beko di Jawa. Itu sekalian itu. Dari Mepri. Mas suara dari. Tolong suaranya. Tolong, ayo, oke. Silakan Dari. Yo. Dari. Yo. Persoalan kesenian tradisi khususnya musik itu kan berlangsung lama. Nah, banyak orang yang ingin mempertahankan itu, tapi kata Prof Mahdi ikut jangan dilapehan dari pendukung masyarakat pendukungnya.
Dan Niko jadi padia seorang harus dibuat inovasi. Nah, pengalaman dari dalam hal-hal tradisi kok, Pak? Oke, makasih Mak Karim. Ya dah. Barangkali ada yang harus diluruskan dulu. Persoalan Saluang Pauh. Karena Saluang Pauh tidak berada di Pauh saja, atau tidak berada di Kota Padang saja. Saluang Pauh kok berada di kecamatan 10 kota di atas, 10 kota di bawah. Namanya cuman Saluang Jok Dendang. Itu perbatasan dengan Gubuk Malalo. Itu kurang makai Saluang Pauh seluruhnya. Nah, di masa Saluang Pauh kita tidak akan mengungkit itu. Tapi anjale Saluang Pauh tidak ada di Padang saja. Tapi ada di 10 kota di bawah, 10 kota di atas nah dulu. Berarti masuk Aripan, masuk Kuncia, dan sampai menjala Panjinggahan, Malalo, dan Batehnya Gubuk Malalo. Itu pertama. Jadi tidak di Padang saja. Itu pertama. Yang kedua, masalah Saluang Pauh. Seorang Eri Mefri tidak bersangkutan dengan masalah seni tradisi saja. Karena seorang Mefri hidup di tengah Saluang Pauh. Bapak penendang Saluang Pauh dan anak buahnya Bapak sampai ke Koto Sani Kasih itu tukang Saluang Pauh, tukang Saluang. Dan itu urutannya. Jadi Eri Mefri memang hidup di tengah Saluang Pauh, tidak di Saluang Darek, tidak di Saluang Kompong, tidak di Saluang Panjang. Jadi setiap menengah Saluang Pauh, Eri akan tekan aja Bapak. Itu persoalan. Karena Bapak sangat ahli betul dengan Saluang Pauh dan sering melaloan Eri kalau kelalo waktu itu. Kok abak sampai gadang nanti ya? Abak dari kan? Iya, Bapak ya? sendiri. Iya, Bapak Jamin Mantijo Sultan. Kita barangkali mengaji bukan masalah teori, tapi mengaji masalah pengembangan ke depan. Pengembangan ke depan sebenarnya diserahkan kepada adat Selika Negari. Ini akan berkembang terus-menerus, tidak akan pernah mati. Dan sampai kini di daerah kecamatan 10 kota di atas, 10 kota di bawah Singkara, itu masih berkembang. Sampai ke Gubuk Melalo masih berkembang. Jadi tetap berkembang itu. Dan di Padang juga berkembang, tidak 4 orang. Contohnya di daerah Hambo saja di Balai Baru itu akan sangat banyak dan Hambo punya anggota pun yang punya pandai Saluang Pauh. Jadi perkembangannya bagus. Tapi untuk lebih maju lagi, kita barangkali memang mereka tidak punya ruang. Nah, barangkali para unsur pemerintahan yang akan menyediakan ruang kok. Karena ruangan lain disediakan oleh pemerintah, tapi ruangan untuk tradisi itu tidak disediakan. Seperti yang kami lakukan setiap Jombang tanggal 3. Rutin setiap bulan. Apakah pemerintah mampu melakukan itu? Tolong buat ruang dengan mereka. Masalah perkembangannya, masalah para seniman termotivasi untuk mengembangkan itu mengikuti zaman. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Uda Mahdi dan juga si Chan. Perkembangan akan tetap jalan. Kreasi akan tetap jalan. Motivasi akan tetap jalan melalui tradisi itu sendiri. Itu biarkan seniman yang bekerja. Tapi seniman yang sungguh-sungguh seniman, dia tidak akan merusak tradisi itu sendiri. Dia diberikan ruang. Ruang yang sangat penting. Itu pertama. Dari dalam ekosistem kebudayaan sekarang kan tidak hanya pemerintah, misal dari juga komunitas, kemudian juga media massa, pengusaha juga, dan dari sudah bisa menarik perhatian pengusaha dan sponsor lain. Bagaimana caranya bisa membantu juga pengembangan musik itu? Bisa dibagi sedikit dari? Bukan itu sebenarnya. Kalau masalah pengusaha sebenarnya dia selalu bicara tentang rekam jejak historis. Jadi kalau kita memang rutin melakukannya, pengusaha tidak perlu kita minta, dia akan datang sendiri. Tapi yang selama ini kebiasaan kita kan istilahnya Pak Nur Matias, kita kan bisa bikin fondasi, bikin rumahnya nggak bisa. Jadi kita nggak selalu rutin melaksanakan ini.
Nan Jombang makanya pengusaha melirik karena dia rutin menyelenggarakan festival dari tahun 88 sampai sekarang tidak berhenti. Dan itu tidak berharap dari siapa-siapa. Kita kerjakan dulu dan nanti pemerintah atau pengusaha akan membantu kita. Jangan bikin proposal dulu, kita belum bekerja, lalu kita minta kepada pemerintah dan pengusaha. Itu salah. Tapi kerjakan dulu, maka pemerintah dan pengusaha akan melirik kita. Itu kunci. Saya ambil kata kunci itu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kerjakan duluan. Jangan kita belum kerja, kita udah minta bantuan. Kebiasaan kita selama ini kan seperti itu. Itu persoalannya. Tapi kadang-kadang pengusaha juga pemerintah, kadang-kadang juga kan menerima proposal dadakan ini, menerima proposal instan ini. Tidak mengaji historis. Tapi kalau Jarum, dia akan mengaji historis. Pengusaha-pengusaha besar akan mengaji historis tentang apa perjalanan kesenian yang dilakukan oleh sebuah komunitas. Dan juga barangkali pemerintah tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali masalah pengembangan. Rasanya masalah kesenian bukan menyangkut masalah hidup. Masalah penopang hidup. Kesenian tidak mengganggu kehidupan. Apapun pekerjaan seseorang, berkesenian akan tetap berkesenian. Jadi berkesenian adalah pamenan. Pamenan para penghulu. Itu yang harus kita kaji dulu. Permainan anak-anak nagari, itu harus kita kaji dulu. Dia permainan anak nagari, pamenan para penghulunya, dan dia anak manja di selingkaran adat nagarinya. Sekarang apakah itu dimanjakan? Selingkaran anak nagari atau dalam nagari itu sendiri ada perhatian nggak kepada seniannya? Penghulu apakah masih punya tanggung jawab tidak dengan pamenannya sendiri? Itu kan tidak. Masalah pengembangan sebenarnya tercapai arahkan kepada ke sana. Dan masalah pelestarian itu kita serahkanlah kepada adat selingkaran nagari. Mereka akan bertahan. Tapi yang jelas barangkali sebenarnya tak kenal kata cinta. Maka itu perlu ruang untuk beri mereka ruang. Jangan dilombakan. Ini tradisi. Kalau dilombakan, kita akan mengadu domba mereka. Mereka tidak. Seluruh kesenian tradisi di Minangkabau itu mereka bersatu. Setelah kita adakan lomba, mereka bertengkar. Tidak. Mereka sampai di situ dari ruang untuk pertunjukan. Ruang, jangan mereka dijadikan beradu dalam kompetisi. Dan harus jadi tanggung jawab bersama, termasuk pamenan Niniak Mama, orang kampung dan segala macam. Makasih Deri. Nanti kita coba tanggapan dari yang lain. Baik, Endut Ahadiat itu mau tanya. Silakan Mas Pak Endut, doktor dari Bung Hatta kalau saya tidak salah. Silakan. Ahadiat. Tolong makasih Makari. Halo? Ya. Halo? 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 Silakan Pendut. Makari, halo? Ya, silakan Pendut. Nah, oke. Gini Makari. Pertanyaan ke materi. Di dalam kesenian itu kan bahwa kita kan selalu ingin bahwa itu keberadaannya tetap berlangsung. Di zaman kekinian, apakah musik tradisional ini masih juga diminati oleh masyarakatnya gitu? Itu yang kedua, bagaimana juga memberikan supaya menikmati atau masyarakat itu pendukungnya itu tetap memelihara daripada kesenian tradisi itu. Dua itu saja materi. Makari, makasih Makari. Kepada Dr. Kainizar dari Endut Ahadiat ini yang paling penting dulu. Yang dijawab dulu, nanti bagian yang lain kepada Profesor Mahdi Bahar. Silakan. Ya, terima kasih Mak Kari. Terima kasih kepada PEP yang di Kalimantan. Semoga orang kampung sehat di situ. Muspep tial, orang pisang. Capeklah pulang, boleh bertemu kita, bahas kesenian kita yang ada di Papua, kita pertahankan balik. Kamu tertarik dengan apa yang dikatakan bahwa orang Pauh itu
disebut juga dengan orang asa ampe baleh. Daerah apanya adalah Pauh Limo, Pauh Sambilan yang dikenal dengan Kuranji sekarang, Koto Tangah dan Nagalo. Pauh Limo dan Pauh Sembilan adalah orang tua, adalah bentuk asal dari kita bagaimanapun berasal dari Solo, dikenal dengan Kubuang Tigo Baleh. Asal kata Kubuang Tigo Baleh itu bukan kubuang, tetapi Kubuang Tiga Baleh, Kubuang Tigo Baleh. Maka orang Tigo Baleh ini turunlah dia ke Bukit Karamuntiang ketika di kampus Unan itu sampai sekarang di situ ada nama nagari adalah Camintoran. Camintoran itu adalah camin untuk menotor ke bawah, jadi ke laut dan apanya. Itu bukti-bukti yang kita lihat. Sebelum kampus Unan itu ada, kita juga mungkin Pep pernah mencari Karamuntiang di situ sebelum ada kampus. Kita mencari Karamuntiang di situ, kita mencari monyet di situ, kita mencari kudo Mambo Esoh di situ. Nah, setelah nagari kita maju menjadi kampus Unan. Nah, sampai Baleh. Yang Limo tinggal di Pauh Limo, yang kemudian pertama sekali mereka membagi dua, 8 tinggal di berapa? Sampai Baleh. Limo dia tinggal di Pauh, kemudian dia ke Kuranji, berkembangan seperti itu. Perkembangan dari Pauh Limo dan Pauh Sembilan, inilah disebut sahabat nan dake, disebut Koto Tangah. Dari sahabat nan dake itu adik nan bunsu, adik nan Jombang itu Nagalo. Nagalo Koto Tangah itu adalah bagian dari Pauh itu sendiri. Mungkin Pep bisa membaca buku Rusli Amran Sumatera Barat hingga Pelakat Panjang atau Paco-Paco Kota Padang. Tapi Dr. Chan, barangkali kalau Ikoka sudah pulang lah. Gitu. Tapi yang pasti bahwa kebudayaan itu bukan langsung turun dari langit ke sebuah tampe, tapi ada proses-prosesnya, ya brother ya. Ada proses asimilasi, interaksi, dan difusi budaya dan yang lain-lain. Jadi batu kecil dari, ada yang dari Solo, ya ada hubungannya di Solo tuh brother. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Eri. Bukan pertanyaan. Menurut Dari tidak dari Daeri. Jadi Saluang Pauh itu saya mendapat informasi baru dari Uda 10 koto di atas dan 10 koto di bawah. Bagaimanapun sampai hari ini jalan memotong dari Pauh sampai ke Malalo itu masih ada hari ini. Dan jalan itu bisa dijadikan napak tilas budaya. Bahwa orang Pauh itu benar-benar berasal dari orang Solo. Orang 10 koto di atas, 10 koto di bawah, dan orang Malalo. Dan itu ada bagian-bagian dan suku-sukunya yang ada di daerah Pauh. Terutama sekali di daerah Pauh Limo. Berarti setuju ya, Pak Datar? Ya, jadi seni itu secara etnomusikologis berdasarkan diaspora penyebarannya. Wajar saja mungkin dan wajar dan mungkin bahwa Saluang Pauh itu juga mungkin bentuk lain, bentuk pengembangan dari 10 koto di atas, 10 koto di bawah, dan Malalo itu sendiri. Karena apa? Jalan dari Batu Busua Patamuan itu tembusnya ke Malalo. 1 hari dan 1 malam perjalanan kita tembus dari Batu Busua ke Malalo. Sampai ke danau itu. Dan jalan itu sampai sekarang masih dipergunakan untuk orang Ngapatilas. Jadi penyebaran budaya seperti itu dia akan membawa bentuk seninya. Udaeri nan Jombang, saya adalah bagaimanapun Daeri mengatakan saya adalah juga produk dari nan Jombang. Bagaimanapun Daeri melatih saya, mengajari saya tentang berkesenian itu. Tapi bagaimana
sebuah budaya itu adalah seperti budaya itu seperti adat salingka nagari, cupak salingka batuang gadang garundang di kubangan. Di ma tambilang tantak di sinan tanaman tumbuh. Di ma ayah di sawah di sinan rantiang dipatah. Artinya identitas sebuah budaya, identitas sebuah musik itu kalau hanya untuk mengadakan saja dan esensi dari budaya, dari seni itu tidak sampai, dia sama kita menekong air, dan air itu ketika penuh dia akan muntah dan dia akan keluar dan dia tidak akan bergonjong ke atas seperti kita mengapkan es dan dia akan bergonjong ke atas. Nah, dari saya salut dari sebagai orang kampung saya di Balai Baru hari ini dan Jombang sudah ada beberapa pelatihan di sana. Terima kasih dari, dan mungkin pada suatu ketika nanti ini perlu kita sharing lagi bagaimana bentuk dari saluang itu secara filosofinya. Ini sama dengan pantun nanti Mak Kari. Ada kan pantunnya, baburu ke padang data, dapet rusuh balang kaki. Baguru kalau dapet dari mandanga, susah mandalam ma'alusi. Nah, ini yang kita takut. Doa nanti. Baik, Pak Dokter. Amuk Pak Mahdi Bahar, kita akan sampai jam mampe Bapak Ibu dan Dun Sanak Sadonyo. Jangan lupa mengisi absen kalau ada ingin akan dikirimkan sertifikat melalui email gitu. Damadi masih bersama? Ya, lay. Atau ada sebelum ke Damadi kalau masih ada surang lay? Baik, nampaknya enggak ada. Silakan Prof. Madi. Baik, begini, terima kasih. Dengan kata kunci tadi sudah kami sampaikan, kalau memang masyarakat pauh, nah, itu juga tidak ada salahnya orang menyebut kata-kata pauh karena udah dialek Minangkabau populer itu, jadi dia gitu. Tapi kalau ditulis itu akan lain artinya. Gitu. Baik. Kalau masyarakat pauh masih merasa memerlukan itu, dia pasti akan fungsional di tengah masyarakat pauh. Artinya apa? Mampukah kondisi salung pauh yang sekarang itu memenuhi need, kebutuhan gitu loh. Kalau dia mampu memenuhi kebutuhan, kita tidak perlu risau. Tapi kan sekarang ditayangkan ini karena ada kerisauan gitu loh. Itu yang pertama. Kalau dia mampu memenuhi need tadi, pasti dia fungsional. Pasti dia fungsional. Nah, kalau fungsional kita tidak ada masalah. Itu yang pertama. Ini tidak kita ganggu gugat, biarkanlah dia berjalan sesuai dengan alamiahnya. Kalau dia mau bertahan hidup seperti itu ya alhamdulillah. Kalau tidak, seperti itu tadi, dia perlu kita jadikan kekayaan yang kita rubah menjadi sesuatu yang baru. Saya yakin sebagai salah seorang Minangkabau juga, saya tidak marah saudara atau Dinda Eri Mevri membuat tari itu karakternya silat. Sampai hari ini silat tidak habis-habis kok, tetap aja silat itu ada. Di Solo ada silat, di Bukit Tinggi ada silat, di Kamang pun ada silat gitu. Tapi Eri Mevri mampu menjadikan silat itu sebuah rumah gadangnya Minang yang seperti jalan Khatib Sulaiman tadi. Jadi berpikirnya begitu gitu loh. Nah, kalau kita berpikir idealis seolah-olah idealis, ya enggak usah kita risau-risaukan seperti ini. Nah itu, dan juga tidak ada salahnya kita membuat sesuatu yang baru berdasarkan salung pauh tadi. Nah secara musikologis saya melihat salung pauh itu sangat kaya dengan nilai-nilai musikologis. Secara kreatif gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kuncinya adalah sepanjang dia masih mampu memenuhi kebutuhan need tadi, dia akan fungsional. Kalau dia tidak lagi memenuhi kebutuhan, dia tidak akan berfungsi lagi, hilang. Ada sirompa, ada yang lain-lain, contoh-contohnya yang ada sodam ya di Sialang itu tidak ada lagi sekarang. Jadi itu kata kuncinya. Saya sangat meyakini undang-undang pemajuan kebudayaan termasuk sebetulnya seperti ini. Bagaimana kebudayaan Indonesia itu berjaya juga di tengah kemajuan peradaban bangsa di dunia. Nah, jadi bukan hanya sekadar menginventaris, sekadar mengitu saja. Nah, itu salah satu cara berpikir secara makronya. Secara mikronya, secara kecil, bisa salung pauh itu diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi sesuai dengan tingkat pengalaman berkesenian,
Salong Pauh itu mempunyai tingkat kesulitan tertentu yang tidak bisa dimainkan oleh anak-anak SD, belum tentu langsung begitu. Nggak bisa. Dia punya tingkat kesulitan yang pernah teknik vokalnya, kemudian teknik tiupnya, pernapasannya segala macam, nggak bisa seperti itu. Saya berani potong kuping kalau bisa langsung anak SD kelas 3 SD langsung begitu, bisa dia itu luar biasa sekali gitu. Nah, oleh karena itu pasti dia dibuat format model untuk anak-anak SD, anak SMP dan lain-lain. Kalau itu mau gitu loh. Jadi orang tahu mobil miliaran kan mulai dari mobil kecil dulu, tidak langsung mobil miliaran gitu. Ya mobil yang sederhana dulu, baru dan nanti sebaik mobil yang miliaran begitu. Jadi ada fase, ada tahap. Yang intinya tetap ada inovasi itu tadi. Oh, soal masih mencirikan Minangkabau itu kalau yang pakarnya akan bisa lahir yang seperti itu. Itu masalah teknis bisa kita bicarakan di studio. Gitu. Jadi saya kira hanya itu saja kata kuncinya. Kalau mau dia menjadi maju di tengah peradaban dunia, lakukan seperti Adinda atau saudara Pak Eri Mevri itu berbuat tari, ada begitu. Begitu juga tentang musik. Gitu. Ganang Tambu akan tetap dia begitu kalau tidak dilakukan sebuah kebaruan. Mampu enggak dia melawan marching band itu gitu. Jadi begitu. Jadi kita tidak hanya sebagai pewaris tapi juga membuat sesuatu yang baru. Kalau hanya kita memelihara Salong Pauh itu saja, kita ini berada pada level mana gitu. Apa yang kita sumbangkan untuk yang akan datang kalau hanya mewariskan itu saja gitu. Jadi kata pewarisan itu juga perlu kita artikan bagaimana mentransformasikannya untuk kebutuhan mendatang. Kalau hanya kita baru mampu memelihara Randai, memelihara Salong Pauh, memelihara Sampelong, memelihara Telempong Pacik, nggak ada artinya. Sudah ratusan tahun yang lalu itu sudah mapan. Saya kira kata kuncinya seperti itu, ya seni pada hakikatnya memutui hasrat keindahan. Hasrat musikologis, bukan untuk ritual. Kita tidak punya ritual tentang seni. Ritualnya kembali ritual adat tadi, seperti karena Talempong untuk hidangan orang Balik Pangulu sampai pada hari ini. Tapi nggak tahu setahun lagi mungkin Alik Pangulu nggak pakai Telempong Pacik, mungkin pakai marching band gitu, mungkin saja gitu. Jadi barangkali ringkasnya seperti itu. Kita maknakan pemajuan kebudayaan itu dalam arti yang seluas-luasnya, bukan berarti kita tidak punya identitas. Kalau tidak paham dengan identitas, tidak paham dengan tradisi itu, bagaimana mau mencari identitas? Bagaimana tema-tema musikal yang ada di Salong Pauh? Nggak bisa. Nah, itu nggak bisa di mana-mana. Itu kita punya karakternya sendiri. Saya dosen itu dulu gitu. Itu lain modusnya gitu. Sama dengan apa? Unsur melodinya ya Daya. Iya, unsur melodi itu kan dibangun oleh sistem nada. Beda lagi dengan serompak. Serompak anani nanana lain lagi gitu. Jadi tidak sama gitu. Nah, itu harus dipahami dulu dengan benar. Bukan berarti asal comot-comot, enggak begitu gitu. Nah, baik, saya kira hanya itu saja berbagi pengalaman. Yang paling penting mari kita berbuat dan dinilai oleh masyarakatnya dan diterima mudah-mudahan seperti itu. Saya kira demikian saja. Agar bertahan, dipakai, dipelihara, dan diinovasi. Jadi inovasi. Ah, gitu. Pelihara itu bukan berarti tidak boleh duta ati. Mak Kari Pajuro Minangkabau tahun 1700 tidak seperti ini. Iya, betul. Jangan dikatakan alam ini tidak berubah. Al-alamul mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. An-natijah alamul hadis. Itu kata orang ilmu antik itu. Ya, berubah. Boleh bisa hidup. Kalau tidak berubah, digila sudah berubah. Perubahan itu sendiri. Baik, sekiranya itu terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Eri Mevri, Pak Kan dan lain-lain. Sarwalahnya. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutui Jo Saluang Pauh ko, ada pertanyaan dari Parewa M. Iqbal dari Depok tadi, Pak Dokter. Itu saluang untuk harimau katanya apa tuh? Marindu harimau apa tuh? Oh, saluang marindu harimau. Apa dipakai itu, Cek? Itu tergantung aponya tuh, Mak Kari. Tergantung pantunnya. Sebab di dalam dendang itu dia tidak saja menyampaikan dalam bentuk teks pantun, tetapi banyak seketiknya ada sebeh-sebehnya. Sebeh-sebeh ngerti Mak Kari itu. Ada pitunang Nabi Yusufnya, Nabi Sulaimannya kan itu.
Nggak kan senang orang menonton sampai pagi kalau nggak ada itu doh. Itulah jalan itu. Kalau kemarin nggak dibaca, orang tahu orang kemendoa kan. Hanya bawa-bawa. Tapi kalau lah itu nang kata sampai nan lupa jadi ingat jadi lupa gitu. Itu sih. Ayo. Selanjutnya tuh Mbak Kari menyampaikan. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan satu webinar, insya Allah sekali 2 minggu, sekali 2 mingguan. Setiap hari Jumat pukul 14 sore, kita akan gelar webinar Khasanah Warisan Budaya di Sumatera Barat, Warisan Budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan mengangkat ada beberapa calon, ada Sile sebagai warisan budaya, ada lagi Randai, ada lagi Randang, dan yang lain-lain. Kita tetap berada dan ketemu di 2 minggu ke depan, insya Allah hari Jumat. Dan kita tutup pertemuan ini dengan mendengarkan Saluang Pauh. Dan saya sebagai Janang mohon maaf jika ada hal yang kurang pantas dan janggal untuk dilihat dan sumbang untuk didengar. Terima kasih Damu Adi Bahar, terima kasih Pak Dr. Chan dari Pak Endun, Pak Dam Muslim, semuanya yang ada di sini, terima kasih banyak. Dan inilah kita tutup dengan dendang Saluang Pauh. Terima kasih. Lama semua mata alai di jalur sambil lalu makarioi. Tadi nak kini kok lain sana tentang itu. Selasa balai lubuan sampai menyua jemambal balik kain ke selendang kada yang nak kuretag koko anak kata canggung koko ama makan hati makan di lama wen kawan sama gadang malin barumah seorang lain. Patah dari daun pandan, hari menjalang tangan. Malin bagaji gadang tiap bulan, marang kawin malin joran. Dayu burah sedang dayu, kau kalurah dua-dua. Sajalah kawin dengan baru dah pulang layo kan alamu. Selasa balai pasar solo. Bali buah si galuku pulang mendalam sabani kanan nelo mapakan biarlah ranah cara caku Tuhan kan indah sio-sio.
Kafe di tapi ladang, kau be anak beranjak, kau duduk di kursi. Pasabui kafe jadi ban, pandai tanun jadi kain, colok kudian ganti ragi. Kande kau nak karang, hari menjala puklim. Anun taelo, oh panjang-panjang sana, wakatuju, oh mamisan kita. Oke, terima kasih. Terima kasih, Nak.